mengantar pada kesucian. Tapi banyak orang akan menggunakan hal yang salah juga. Gitu. Tetap teori keseimbangan berlaku. Gitu. Nah, senjata bisa dipakai untuk menciptakan perdamaian, tapi juga menciptakan peperangan. Gitu. Nah, jadi selalu siapkan diri untuk apa? Kita berada di pihak yang mana? Pihak yang akan diuntungkan oleh AI atau pihak yang akan dirugikan? Iya. Semua kembali pada pilihan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak Wayan berarti tadi kan Pak Wayan berpesan untuk tidak mengutuki kegelapan gitu. Berarti nggak ada gunanya menghujat orang-orang seperti yang kita sebutkan di awal tadi gitu ya. Menjelek-jelekan nggak ada gunanya gitu ya. Fokus saja apa yang bisa. Oke. Apa yang dirasain? Seperti misalnya cerita di awal tadi, kalau kita dicaci maki miskin, buktikan bahwa bisa memperkaya diri. Jauh lebih penting daripada kita sibuk mengklarifikasi bahwa kita nggak miskin, tapi faktanya kita nggak punya apa-apa kan. Lebih baik bangkit dan kerja keras, buktikan bahwa saya tidak seperti yang mereka katakan. Itu yang terpenting. Kemarin saya tuh melihat satu konten di video TikTok ya. Di video TikTok itu ada orang yang ngeluh. Kenapa sih akhir-akhir ini TikTok terus kemudian media sosial yang lain itu dibanjiri dengan tokoh-tokoh agama Islam yang ceramah seperti Abu Marlo, seperti Syaiful Karim, seperti Farudin Faiz dan lain sebagainya gitu. Dia yang bikin konten tuh kayak nggak terima gitu, Islam kayak gitu kok dianut gitu. Tetapi Pak Wayan, justru komentar itu dibanjiri pendukungnya Abu Marlo, Syaiful Karim, dan yang pokoknya yang Islam 2.0 lah ya, yang menghadirkan nilai-nilai Islam itu yang sudah terupgrade, sudah tidak suka membenci satu sama lain, mengkafir-kafirkan lagi gitu. Ini kan fenomena yang asyik. Iya kan? Gimana Pak Wayan merespon hal itu? Islam 2.0. Ya, karena yang saya pernah dengar, yang saya mengerti tentang Islam, karena petik ya, mengerti bukan karena saya belajar Islam sebagai orang Islam, karena saya mengerti dengan pernah mengikuti. Masa kecil saya itu sangat sering mengikuti ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ yang sangat universal. Oh iya. Zainuddin MZ, beliau dulu mengajarkan bagus sekali. Kemudian saya mengenal kata Islam sebagai kepasrahan mendalam. Saya mengenal kata-kata Islam dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan. Jadi kata-kata Maha Pengasih, Maha Penyayang itu sangat-sangat lekat bagi saya dengan Islam. Maka orang akan merindukan Islam yang rahmatal lil alamin. Maka ketika ada orang yang kembali mengajak orang-orang, teman-teman muslim kembali menjadi rahmat bagi kehidupan, yang tidak membenci siapapun, yang toleran, seperti yang saya kenal dulu waktu saya kecil, Mas Hendra. Nah, itu yang membuat orang-orang yang merindukan itu jadi menyukai yang seperti itu. Dan dalam konteks saya di Bali, karena percaya reinkarnasi, Mas Hendra, mungkin generasi alfa sekarang ini adalah reinkarnasi dari generasi-generasi dulu yang penuh dengan keluhuran, yang datang kembali untuk merindukan dunia ini yang pernah mereka tinggalkan dulu. Tiba-tiba melihat dunia ini, Indonesia ini, kok gini, nggak seperti saya di kehidupan dulu, mungkin begitu.
Mungkin begitu, sehingga akhirnya sadar, saya harus balikkan lagi. Seperti ketika dulu saya mendengarkannya. Oke. Ganti mic-nya Pak Wayan yang ini, Pak. Tolong, Pak. Ya, yang kecil. Iya, volumenya dinaikkan teman-teman ya. Bentar. Oke, jadi teman-teman yang di TikTok bisa kirim pertanyaan buat Pak Wayan Mustika ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Wayan secara langsung gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya Pak Wayan optimis bahwa kebangkitan ajaran-ajaran Nusantara, spiritual Nusantara ini akan benar-benar terjadi, meskipun banyak di luar sana yang selalu pesimis bahwa dunia ini sedang dikendalikan oleh segelintir elit, akan dirusak ya lewat berbagai macam virus lah, pandemi lah, yang kemudian pokoknya kita akan dijadikan robot, manusia akan dimusnahkan, dikurangi jumlahnya gitu. Nah, ini penting untuk mendengarkan perspektif Pak Wayan Mustika dalam konteks spiritualitas. Gimana, Pak? Kalau yang ingin memusnahkan bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang pebisnis misalnya. Oke. Tentu mereka akan memilih kerugian. Karena apa? Indonesia ini kan dengan rakyat yang besar kan jadi market yang besar. Kalau dia habiskan ini, lalu mereka jualnya kepada siapa? Iya. Logika berpikirnya begitu. Kemudian ketika mereka merasa jumlah manusia terlalu banyak gitu misalnya, anggaplah Indonesia mau dimusnahkan. Lalu siapa yang menanam sesuatu di sini? Anggaplah mereka orang-orang kaya yang super kaya itu ingin menghancurkan rakyat kecil gitu misalnya kan. Apa mereka kemudian akan bercocok tanam? Apa mereka yang akan menangkap ikannya sendiri gitu? Orang-orang besar itu butuh orang-orang kecil. Orang-orang kaya butuh orang-orang miskin. Hidup ini memang akan penuh dualitas, Mas Hendra. Ya, karena mereka nggak bisa mengerjakan semuanya. Jadi itu nggak akan terjadi. Oke. Tapi saya mengamati semua semesta ini, Mas Hendra. Mengamati. Iya. Apa yang terjadi pada bangsa ini adalah sejarah yang berulang, tapi dengan cerita yang berbeda. Diulang dengan cerita yang berbeda. Saya mengamati terus-menerus. Terus-menerus perjalanan sejarah. Mungkin itu teori siklus gitu ya. Ya, siklus tapi remedi tapi dengan cerita yang berbeda. Ya, hasil yang berbeda. Remedi tapi ini. Saya amati terus, Mas. Dalam perenungan saya amati. Ini bagian ini pengulangan yang ini. Bagian ini pengulangan yang ini. Saya amati. Contoh mungkin ya, contoh. Dulu ketika Bung Karno pernah mau merebut Freeport, kasusnya meninggal. Oh iya. Sekarang ketika merebut Freeport, hasilnya berbeda. Banyak perubahan. Di tahun 1918, kita di Bali terutama, yang saya tahu, ada wabah flu Spanyol. Belum ada obat pada saat itu. Sekarang 100 tahun kemudian, muncul lagi wabah yang sama dengan jenis berbeda gitu. Ya, hasilnya berbeda. Nah, jadi semua pengulangan terjadi dengan hasil berbeda. Oke. Karena ini saatnya. Gitu. Kayaknya kepemimpinan pun juga sama deh. Sama. Diulang. Tapi hasil berbeda. Seperti itu, Mas Hendra. Ya, menarik. Ya. Nanti cobalah diamati itu sendiri. Iya. Saya setuju dengan teori siklus itu. Ya. Setuju banget saya. Bagaimana sedikit pendapat Pak Wayan tentang pemain timnas yang
dipenuhi oleh pemain keturunan. Wah, nggak apa nih, sedikit aja dijawab Pak Wayan. Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa katanya. nggak apa-apa. Supaya nanti kita membuktikan bahwa kita bisa. Ya, ya. Kita perlu orang-orang saudara-saudara yang pernah tinggal di luar aja. Ya, karena kalau nggak begitu kita nggak akan merasa diri kita membuktikan. Apa gunanya kita merasakan aku juga lebih hebat, tapi ketika disuruh membuktikan nggak bisa. Ketika ini adalah saatnya. Ketika kita merasa kok harus orang luar, saya lo bisa. Mulai siapa bisanya? Mulai anak-anak kita, ya sudah sekolahkan anak-anak kita di sekolah yang membuat mereka menjadi orang-orang hebat. Itu pembuktiannya. Kita nggak bisa hanya mengklaim tanpa pembuktian, Mas Hendra. Iya. Setuju. Kalau kita memang punya pemain-pemain yang bagus, ayo kita buktikan. Buktikan dengan hasil, bukan hanya dengan mengatakan ini. Gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Diare Rose. Ingin tahu perspektif Guru Wayan mengenai kecerdasan buatan AI. Apakah berbahaya gitu? Karena gini Pak Wayan, katanya AI kan untuk menolong manusia, Ya. mempermudah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kan juga memusnahkan banyak pekerjaan manusia. Ya. Nah mungkin ini yang memunculkan pertanyaan dari teman-teman gitu. Ya. Selalu saya katakan, Mas Hendra, every solution will bring another problem. Ya, AI ini adalah solusi. Bahwa kemudian dia akan menjadi masalah kalau kita menjadikannya masalah. Dulu dinamit dipakai untuk membantu. Iya. Tapi ketika digunakan untuk salah, dinamit juga membantu kehancuran. Nah, AI ini juga bisa menimbulkan kehancuran kalau digunakan oleh orang yang salah. Tapi kalau orang yang benar menggunakannya, AI bisa digunakan untuk kebaikan. Ya, tapi kalau digunakan untuk bikin hoax gitu, ya kacau juga. Karena kita bisa belajar hal buruk pada AI, juga bisa belajar hal baik. Jangankan AI, agama juga gitu kan. Iya. Faktanya adalah apa? Agama yang ribuan tahun lalu diciptakan untuk kebaikan, begitu dipegang oleh orang yang nggak benar, jadi nggak benar gitu. Jadi sama seperti itu nantinya gitu. Ya. Kelak orang-orang akan mengagamakan AI. Pada saat itu, AI juga akan menjadi seperti agama-agama yang diciptakan di masa lalu. Karena dulu, orang menciptakan agama bertanya juga kepada AI. Yaitu apa? Atman intelijen gitu misalnya. Jadi kecerdasan ruh. Atau mungkin kepada Allah intelijen. Kecerdasan Tuhan ditanya. Sehingga dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tak terpikirkan sebelumnya. Muncullah pengetahuan-pengetahuan agama, kitab suci dan sebagainya. Tujuannya baik. Namanya juga kitab suci. Yeah. Pasti tujuannya mengantar pada kesucian. Tapi banyak orang akan menggunakan hal yang salah juga. Gitu. Tetap teori keseimbangan berlaku. Gitu. Nah, senjata bisa dipakai untuk menciptakan perdamaian, tapi juga menciptakan peperangan. Gitu. Nah, jadi selalu siapkan diri untuk apa? Kita berada di pihak yang mana? Pihak yang akan diuntungkan oleh AI atau pihak yang akan dirugikan? Iya. Semua kembali pada pilihan masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya dari siapa nih? Bu Ratna ya? Perjelas mimpi. Gimana maksudnya? Apakah itu bagian komunikasi dengan semesta? Saya sering mimpi dan itu kejadian gitu. Gimana tuh, Pak? Ya, kalau mimpinya memang datang dari kecerdasan ruhnya, yang sering disebut mimpi nubuat, atau mimpi ramalan, atau mimpi sipta kalau di Bali, maka mungkin itu akan menjadi pertanda apa yang akan terjadi. Oke. Tapi kalau hanya mimpi bunga tidur, ya mungkin itu hanya proyeksi dari emosi-emosi yang terpendam di badan bawah sadar yang ingin dirilis sebenarnya oleh tubuh kita. Oke, pertanyaan lagi nih dari Mas Orlando. Mau tanya Pak Wayan, bagaimana belajar yang baik biar cerdas kayak Abu Marlo dan Pak Wayan gitu. Pelajari semua, karena pengetahuan itu tidak terbatas. Pelajarin aja. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan apapun. Karena begitu kita menyimpulkan, kita akan menjadi tertutup.
terhadap pengetahuan-pengetahuan lain. Gitu. Dan pentingnya adalah ambil yang berguna. Saya pernah diajarkan. Kalau pengetahuan itu berguna, tajamkan. Kalau tidak berguna, abaikan. Gitu. Oke. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus apa pendapat Pak Wayan? Katanya jodoh, pati dan rezeki itu sudah tertulis, itu gimana pendapat Pak Wayan? Ya, kalau sudah tertulis ya jangan cari jodoh. Tunggu aja di rumah, nanti kan datang tulisannya. Datang tulisannya ya Pak ya. Kalau emang bener loh ya. Benar, Pak. Tapi kita punya free will, gitu. Kita punya free will. Artinya tertulis oleh siapa, gitu. Sama dengan kita. Sudah ditentukan, sekolah itu tujuannya, kurikulumnya untuk membuat orang pintar. Itu kurikulum sekolah. Tapi apakah tanpa belajar kita akan lulus? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap kita harus belajar, tetap kita harus tekun belajar. Nggak bisa sudah ditentukan, ya. Kurikulum ditentukan untuk membuat orang pintar. Kalau orangnya nggak mau belajar, nggak bisa. Tetap orang harus berusaha. Gitu. Sekalipun ditentukan oleh Tuhan, jodohmu akan lahir di Kalimantan atau di Inggris gitu misalnya. Terus kita bersembunyinya di rumah. Dua-duanya. Ya, satunya orang Indonesia, satunya orang Inggris. Si orang Indonesia dikasih tahu jodohmu ada di Inggris. Si orang Inggris dikasih tahu jodohmu ada di Indonesia. Lalu mereka sama-sama nggak pernah mau pergi ke luar negeri. Terus gimana caranya ketemu coba? Tetap harus ada sebuah usaha. Ya. Dan lagi-lagi, kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan, dan mereka bertemu, takkan pernah ada perceraian. Iya sih. Kan jodohnya di situ. Iya sih Pak. Iya benar. Sekarang banyak yang mengatakan begitu menikah itu jodoh saya. Tiba-tiba bertengkar, kayaknya kamu bukan jodohku. Padahal sudah menikah bertahun-tahun. Gitu. Oke, terjawab ya. Sekarang Kang Dodol. Mohon penjelasannya singkat Pak Wayan, perihal reinkarnasi Pak Wayan. Ya. Salam dari Agus Warsito. Oke. Ya. Reinkarnasi itu sesuatu yang biasa. Gitu. Setiap saat, sel-sel tubuh kita itu pada akhirnya mengalami kematian. Okay. Ada yang mati 3 bulan, ada yang mati beberapa minggu gitu. Tetapi kecerdasan pada sel itu akan berpindah kepada sel-sel yang baru. Bayangkan kalau tubuh ini yang terdiri dari triliunan sel ini, 50 triliun sel, dia menyimpan sebuah satu kesatuan kecerdasan yang kita sebut sebagai roh. Ketika seluruh tubuh ini mati, dia akan pindah kepada kumpulan sel-sel baru yang kita sebut tubuh baru. Sesederhana itu. Sama dengan kalau kita melihat Windows 3.1.1 dulu, versi lama. Bahwa sekarang dia menjadi Windows versi terbaru. Bukan berarti yang lama itu benar-benar hilang. Enggak. Yang lama itu berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Lalu dia berpindah kepada casing yang baru. Membawa kecerdasan lamanya. Nah itulah reincarnation sebenarnya. Kembali masuk ke dalam casing yang baru. Tubuh ini hanya casing. Kecerdasan roh kita akan berpindah untuk apa? Untuk terus berkembang sesuai kebutuhannya. Gitu. Ya. Terus begitu. Itu hal yang sangat biasa. Iya.